kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema dalam ekonomi, yaitu tentang penetapan harga atau at-tas'ir dan penimbunan atau al-ihtikar. Pertama, kita akan membahas at-tas'ir atau penetapan harga. Makna at-tas'ir atau penetapan harga yaitu pemerintah menetapkan suatu harga pada barang komoditi tertentu yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Diharapkan pemiliknya tidak dizalimi dan juga tidak memberatkan para pembeli. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dalam masalah penetapan harga ini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh ashabus sunan dengan sanad yang sahih dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala an-nas ya Rasulullah ghala as-si'ru fasa'ir lana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal musa'ir al-qabidu al-basitu ar-raziq wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni mazlamatan fi damin wala mal. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harga melambung, maka tetapkanlah bagi kami harga. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah adalah yang menetapkan harga, yang menahan, yang meluaskan rezeki. Dan aku berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salah satu di antara kalian menuntutku dengan satu kezaliman dalam masalah darah maupun harta. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa pemerintah tidak boleh intervensi dalam menetapkan harga suatu barang komoditi, karena itu dianggap suatu kezaliman, dan manusia itu bebas dalam aktivitas-aktivitas ekonominya. Membatasi harga termasuk bertentangan dengan kebebasan itu. Dan dari sini sebagian ulama melarang secara mutlak tentang pembatasan harga ini dengan alasan hadis ini, dan juga bahwa memperhatikan kemaslahatan pembeli tidak lebih utama daripada memperhatikan kemaslahatan penjual. Ketika kedua kemaslahatan itu bertentangan, maka tidak boleh diberatkan salah satunya. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu menurut pendapat yang melarang penetapan harga ini secara mutlak, bahwa mewajibkan penjual untuk menjual dengan harga yang sebenarnya dia tidak rela, ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali dengan perdagangan yang didasari dengan saling rela. Surah An-Nisa ayat 29. Kemudian dasar yang dipakai pendapat yang melarang juga bahwa penetapan harga ini bisa mengakibatkan hilangnya barang-barang
dari pasar. Ini juga bisa mengakibatkan melambungnya harga dan tentunya bisa mengakibatkan beratnya orang-orang fakir miskin. Mereka tidak mampu membelinya. Di sisi lain, orang-orang kaya bisa membelinya di pasar gelap dengan harga yang sangat tidak wajar. Maka akan terjadi kesulitan yang dialami oleh berbagai pihak. Tentunya ini tidak mewujudkan suatu kemaslahatan. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Keduanya memegang hukum asal ini. Mazhab Hambali misalnya mengatakan seorang imam atau pemimpin tidak boleh menetapkan harga bagi masyarakat. Namun hendaknya dibiarkan masyarakat melakukan jual beli sesuai yang mereka kehendaki. Dan dalam mazhab Syafi'i mengharamkan penetapan harga ini meskipun dalam kondisi harga-harga sangat melambung. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian ulama seperti Ibnu Rif'ah, salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i, dan yang lainnya membolehkan penetapan harga ini pada saat harga sangat melambung. Demikian juga mazhab Maliki dan Hanafi membolehkan penetapan harga ini dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi yang dibutuhkan, yaitu ketika menghindari kemadharatan bagi manusia karena misalnya adanya sebagian pedagang yang bermain sehingga harga-harga sangat melambung. Maka menurut mazhab Maliki dan Hanafi, dalam kondisi seperti itu dibolehkan pemerintah menetapkan harga suatu barang komoditi. Kemudian pendapat yang moderat yaitu mengambil pendapat yang memperinci ketika kondisi normal, artinya tidak ada permainan dari para pedagang, tapi terjadi kenaikan harga di pasar, maka pemerintah dalam kondisi ini tidak boleh melakukan at-tas'ir atau penetapan harga barang komoditi. Namun kalau ada permainan sebagian pedagang, ada kezaliman yang dilakukan oleh sebagian pedagang, misalnya mereka melakukan penimbunan sehingga barang-barang menghilang dari pasar dan harga-harga melonjak, maka pada saat seperti ini pemerintah diperbolehkan melakukan penetapan harga suatu barang komoditi. Ini pendapat yang relevan diterapkan pada masa sekarang ini. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan ketika menerapkan at-tas'ir atau penetapan harga pada kondisi yang sangat dibutuhkan, itu sebenarnya tidak bertentangan dengan teks hadis. Bahkan justru itu merupakan penerapan dari hadis itu, dan juga pemahaman terhadap ilat, pemahaman terhadap hikmah dan menafsirkan dengan makna yang sesuai berdasarkan kemaslahatan yang bisa dipahami dari hadis tersebut. Karena Rasulullah SAW ketika tidak mau menetapkan harga bukan karena dilarangnya penetapan harga itu sendiri alasannya, tapi karena ilat penetapan harga pada saat itu tidak ada, yaitu tidak terjadi kezaliman di pasar, tidak ada kezaliman di tengah masyarakat, karena para penjual menjual dengan harga yang wajar, dan adanya perkembangan kenaikan harga diakibatkan karena memang adanya unsur penawaran dan permintaan, sehingga Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu tidak mau melakukan penetapan
harga. Dan memang dalam kondisi yang normal seperti itu tidak boleh pemerintah menetapkan harga. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ketika terjadi kezaliman, terjadi permainan sebagian pedagang, mereka melakukan penimbunan atau yang lainnya sehingga terjadi kenaikan harga yang melonjak, maka dalam kondisi seperti itu pemerintah boleh menetapkan harga untuk menjaga kemaslahatan semua pihak. Kemudian tentang al-ihtikar atau penimbunan, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan al-ihtikar atau penimbunan adalah membeli sesuatu dan menahannya agar barang-barang hilang dari pasaran, kemudian harga melonjak dan mengakibatkan kemudaratan bagi banyak pihak. Sebagian ulama membatasi bahan-bahan yang masuk dalam larangan penimbunan, sebagian membatasi pada masalah makanan karena menjadi bahan pokok manusia, seperti dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan sebagian yang lain memperluas cakupan bahan yang masuk kategori larangan penimbunan, bahkan memperluas sampai semua hal. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika seseorang menimbun hasil panennya, hasil tanamannya, atau hasil karya sendiri, maka dibolehkan. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum penimbunan ini memang dalam syariah dilarang karena mengakibatkan kemudaratan pada berbagai pihak, menimbulkan kesulitan di tengah-tengah masyarakat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Muslim dari Ma'mar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ihtakara fahuwa khati'. Barang siapa yang melakukan penimbunan maka telah melakukan kesalahan. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama memberikan ketentuan-ketentuan tentang penimbunan yang dilarang itu seperti apa. Para ulama memberikan batasan-batasan atau syarat haramnya ihtikar. Yang pertama adalah bahwa barang yang ditimbun merupakan barang yang lebih dari kebutuhan, dan kebutuhan yang menjadi tanggungannya melebihi 1 tahun. Karena boleh seseorang menyimpan kebutuhan dirinya dan keluarganya untuk waktu 1 tahun, sebagaimana Rasulullah SAW telah melakukan hal itu. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa seseorang melakukan penimbunan itu dalam rangka menunggu waktu ketika datang harga-harga sangat tinggi, kemudian dia menjualnya dengan harga yang sangat melambung, karena memang masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Kemudian syarat yang ketiga adalah bahwa dia melakukan penimbunan itu pada saat orang-orang sangat membutuhkan barang-barang tersebut. Jadi kalau seseorang melakukan penimbunan atau menimbun suatu barang di mana orang-orang tidak membutuhkan barang tersebut, maka tidak termasuk penimbunan yang dilarang karena tidak menimbulkan kemudaratan terhadap manusia. Demikian pembahasan kita tentang at-tas'ir atau penentuan harga dan al-ihtikar atau penimbunan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.